Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti jalan di tempat? Segala usaha sudah dilakukan, kerja keras tiada henti, tapi rezeki seperti tertutup rapat. Peluang hilang, bisnis stagnan, bahkan pekerjaan yang dulu stabil kini mulai goyah. Mungkin kamu mulai berpikir, apakah ini hanya soal nasib? Atau ada hal yang lebih dalam yang tak kasat mata, tapi berpengaruh besar terhadap aliran rezekimu? Di Nusantara ada keyakinan kuno yang tak sekedar melihat rezeki sebagai angka di rekening atau tumpukan harta. Leluhur kita percaya bahwa rezeki adalah pancaran dari keharmonisan hidup antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual yang menyelimuti semesta. Dan ketika salah satunya terganggu, entah oleh kesalahan diri, energi buruk, atau gangguan gaib, rezeki bisa tiba-tiba hancur, seolah lenyap tak bersisa. Salah satu ajaran dasar dari ilmu spiritual Nusantara adalah Memayu Hayuning Bawana, yaitu menata kembali kehidupan agar selaras dengan alam dan sesama. Ini bukan teori mistik belaka. Ini adalah praktik nyata yang dimulai dari batin. Ketika hati manusia keruh, penuh dengki, dendam, atau serakah, maka frekuensi hidupnya akan berubah. Alam merespons. Rezeki yang semula deras pun bisa berubah menjadi tergenang atau bahkan tersumbat total. Ilmu ini menekankan pembersihan diri, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara energi. Ada yang menyebutnya tirakat, ada pula yang menyebutnya lelaku batin. Dalam tradisi Jawa, tirakat bukan sekedar menahan lapar atau tidak tidur semalam suntuk. Tirakat adalah latihan untuk merendahkan ego, menenangkan pikiran, dan mengembalikan kesadaran pada sumber sejati rezeki, Gusti yang Maha Welas Asih. Pepatah Jawa mengatakan, kalau rezekimu seret, coba cek dulu hatimu. Barangkali kamu lupa bersyukur, lupa berbagi, atau terlalu banyak mengeluh. Kalimat itu sederhana, tapi dalam. Karena kadang rezeki tertutup bukan karena kita kurang berdoa, tapi karena kita terlalu terjebak dalam rasa kekurangan. Dalam kebudayaan Jawa, Bali, Sunda, hingga Bugis, dikenal berbagai ajian atau ilmu spiritual yang dipercaya mampu membuka pintu rejeki. Tapi penting untuk diingat, ajian ini hanya bekerja bila dijalankan dengan kesungguhan, ketulusan, dan niat yang benar. Salah satunya adalah ajian asihan, yaitu ilmu yang membuat orang di sekitar merasa nyama karena energinya memancar lembut, membawa rasa tentram. Ada juga ajian pancadaya yang mengajarkan penguatan 5 unsur dalam diri. Ketika kelima unsur ini seimbang, maka hidup pun terasa ringan dan rezeki datang seolah mengalir tanpa henti. Dalam filosofi ini, rezeki tidak dicari, tapi ditarik oleh kualitas batin yang memancar kuat ke semesta. Selain itu, leluhur kita juga mewariskan kebiasaan seperti ngalap berkah, mencari restu dari orang tua, guru, atau tokoh agama. Mereka percaya restu itu adalah energi yang bisa melapangkan jalan hidup, termasuk jalan rezeki. Seringkali, sertaan rezeki bukanlah semata-mata akibat nasib buruk, melainkan pola pikir negatif hingga kondisi fisik yang terabaikan. Kebiasaan mengeluh dan merasa tidak puas dapat memicu peningkatan hormon stres, menurunkan kreativitas dan keberanian kita dalam mengambil peluang. Sementara itu, lingkungan sosial yang toksik pelan-pelan merusak kepercayaan diri dan menghambat kita untuk maju. Di sisi lain, kurang tidur, pola makan, tak teratur, dan minim aktivitas fisik menurunkan stamina dan vitalitas, sehingga energi dan semangat hidup kita terasa kering. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, nenek moyang Nusantara mengajarkan langkah-langkah sederhana namun transformatif. Pertama, refleksi diri harian. Luangkan 10 menit setiap pagi untuk menuliskan 3 hal yang kamu syukuri dan 3 langkah konkret yang akan kamu ambil hari itu. Kedua, tatanan lingkungan mendukung. Seleksi pergaulan dan hindari lingkungan toksik. Ketiga, ritual perawatan diri tradisional. Sesekali mandi rebusan sirih untuk menenangkan sistem saraf sehingga tubuhmu menjadi lebih rileks. Tak kalah penting, latihan fisik ringan seperti jalan pagi atau peregangan sederhana membantu mengalirkan kembali energi yang sempat terhenti. Dengan kombinasi pembersihan pikiran, penguatan mental, dan perawatan tubuh, penghalang rezeki menjadi semakin menipis. Pelan tapi pasti,
Peluang rezeki yang sempat tertutup mulai terlihat lagi. Dan hidup kita terasa lebih bersemangat, sehingga setiap keputusan yang diambil menjadi lebih optimis. Rezeki sejatinya adalah energi, dan seperti aliran air, ia akan mencari jalannya sendiri, menuju tempat yang bersih, rendah, dan terbuka. Maka untuk mengundang rezeki, manusia perlu merendah dan sadar diri, bahwa kita ini hanyalah bagian kecil dari semesta yang luas. Leluhur kita tak pernah memisahkan spiritualitas dari kehidupan sehari-hari. Mereka bersujud tak hanya di masjid, pura, atau punden. Mereka menyatu dengan alam dalam keseharian, menanam padi dengan doa, mengambil air dengan rasa syukur, memberi sesaji dengan penuh cinta. Semua itu adalah cara mereka menjaga keseimbangan, agar hidup tetap subur dan rezeki mengalir tanpa hambatan. Kita yang hidup di zaman modern ini kadang lupa. Terlalu sibuk mengejar target, sampai lupa mana. Terlalu fokus pada teknik dan strategi, sampai lupa bahwa semesta juga butuh dihormati. Sedangkan ilmu spiritual Nusantara masih hidup dalam tingkah laku kecil yang sering kita abaikan seperti memberi tanpa pamrih, bekerja dengan tulus, menjaga ucapan, dan menghormati sesama. Dan mungkin itulah kunci sebenarnya. Bukan mantra, bukan jimat, tapi hati yang bersih, niat yang jujur, tingkah laku yang baik, dan menjaga ucapan. Disitulah ilmu spiritual Nusantara menunjukkan keajaibannya. Disitulah pintu rezeki yang tertutup perlahan terbuka kembali.